Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Betani Alfa yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apapun keadaan kita hari-hari ini, dan saat ini kalau kita masih bisa beribadah datang kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan, kita rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan sukacita yang daripada-Mu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, biar kami boleh terus menjadi berkat dan saluran berkat-Mu. Bapak yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mereka beribadah di tempat mereka masing-masing. Engkau juga yang menjamah mereka, memberkati mereka, supaya mereka boleh juga datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita awali ibadah kita pagi ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah penolong kami, Engkau yang selalu terus setia bersama-sama dengan kami, melewati hari-hari kami yang kami jalani pada saat ini. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak mau ada kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami, karena kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau mampu untuk menolong hidup kami, dan Engkau pasti mampu untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk bernyanyi meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sukacita Kau berikan bagi setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita serukan nama Tuhan, Dia besar dan penuh kuasa bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama kita nyanyikan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa Tuhan cukup besar bagi kita. Dia adalah Raja dari segala raja. Mari bersama kita nyatakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia luar biasa, Dia perkasa. Mari kita nyanyikan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sampai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya bersama Tuhan kita mampu melewati semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari bersama kita nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami supaya dipimpin oleh Roh Kudus, agar firman yang kami dengar, firman yang ditaburkan ini akan benar-benar tumbuh dalam diri kami, di hati kami, dan bisa berbuah ketika kami lakukan.
Kami percaya firman ini adalah kebenaran bagi kami, dan ini semua kebenaran yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ini perintah Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom. Untuk minggu ini saya memberikan tema dengan judul Penghalang Besar Merasakan Kuasa Mesias. Saudaraku, sebagian dari bangsa Israel tidak mengakui atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias itu datang. Dan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang akan kita baca nanti, juga dinyatakan bahwa sebagian bangsa Yahudi, terutama adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal seluruh kuasa di dalam pelayanannya disaksikan atau didengar oleh ahli-ahli Taurat ini. Tapi mereka tetap tidak percaya. Sampai hari ini sebagian besar dari bangsa itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saudaraku, kita yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, agar mujizat terjadi dalam hidup kita, agar kuasa Mesias itu bisa kita rasakan, agar kuasa Mesias itu bisa terjadi dalam hidup kita, kita bagian dari kuasa mujizat itu, maka ada hal penting yang harus ada dalam diri kita, yaitu yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu, dan percaya bahwa Dia berkuasa atas hidup kita, atas dunia ini. Dan yang berikutnya, percaya bahwa ucapannya, bahwa firman-Nya, bahwa ayat-ayat atau kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini berkuasa, sehingga ketika kita melakukannya, maka kuasa itu pasti terjadi. Dua hal itu yang harus kita percaya dalam diri kita, yang harus ada dalam diri kita, sehingga kuasa Mesias, kuasa mujizat itu bisa terjadi. Banyak sudah kita mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat dalam hidupnya. Saya mengalami mujizat dalam hidup saya. Dan bagaimana saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara? Maka percayalah bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Dia berkuasa, dan sekali lagi lakukanlah firman-Nya, karena firman itu berkuasa mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Apa yang menghalangi orang-orang untuk tidak percaya? Apa yang menghalangi orang-orang percaya hari ini bahwa mujizat tidak mungkin lagi terjadi? Apa yang menghalangi mujizat itu terjadi dalam hidup orang-orang percaya? Mari kita belajar dari sebuah perikop, yaitu dalam Yohanes 9 ayat 10 sampai 34. Dari ayat 1, saya akan singkat saja menjelaskannya, bahwa Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Dia mengaduk-aduk tanah dan mengoleskan tanah itu ke mata orang yang buta ini. Dan dia suruh orang buta ini membasuh di kolam Siloam, dan berikutnya mujizat itu terjadi, dan akhirnya orang buta yang sejak lahirnya buta ini akhirnya menjadi sembuh. Nah, kita lompat ke ayat 10. Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ini adalah jawaban dari orang buta yang sudah disembuhkan itu. Ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, orang Farisi itu bertanya lagi,
Di manakah dia? Jawabnya, jawab orang buta itu, aku tidak tahu. Ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Jadi dia menjelaskan hal yang sama kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di situ. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Sebagian orang-orang Farisi tertutup mata rohaninya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan rutinitas ibadah mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka bahwa ketika hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Maka dengan itu sebagian dari mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya. Dan sebagian lagi itu mulai percaya. Kita lanjut. Ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi ketika orang buta itu ditanya, siapakah Yesus menurut orang buta itu? Dia berkata bahwa Yesus adalah seorang nabi. Saudaraku, orang-orang Yahudi waktu itu adalah orang-orang yang belajar dan mendengar firman Tuhan, yaitu tulisan-tulisan nabi-nabi. Dan di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ulangan 18 ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bagi bangsa Israel waktu itu, bagi bangsa Yahudi waktu itu, tulisan Musa ini, firman Tuhan yang dituliskan di kitab nabi-nabi ini, termasuk Musa ini, adalah ayat-ayat, adalah firman yang mereka dengar di bait suci, yang selalu dibacakan buat mereka, dan itu adalah kebenaran buat mereka. Dan orang buta ini tahu bahwa Yesus adalah nabi. Saya yakin dan percaya karena dia kemudian yakin bahwa kuasa Mesias itu sudah ada di depan matanya, yaitu Yesus. Sudah bekerja untuknya, yaitu kuasa Mesias dari Yesus. Tapi sebagian lagi tidak percaya, sekali lagi, karena hal-hal duniawi, karena kebiasaan-kebiasaan hidup mereka, yang akhirnya menutup mata rohani mereka. Orang-orang Farisi tersebut sebenarnya tahu nubuatan Musa tadi. Melalui kitab yang mereka baca, bahkan mereka mengajarkannya. Kalau kita lompat Yohanes 9 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Saya akan bacakan. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Jadi sebagian orang Farisi itu mengejek orang buta ini dengan berkata, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ayat 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa
tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi orang-orang Farisi ini yang mengajarkan kitab Musa ini pasti tahu bahwa kuasa itu tidak mungkin ada bagi orang yang bukan dari Allah. Tapi hati mereka keras karena hal-hal duniawi yang menguasai mereka. Kita lanjut lagi ke ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, jawab orang buta itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dia kemudian menentang orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Kenapa? Karena mujizat yang seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berdosa. Pasti Allah mengaruniakannya kepada orang pilihannya, yaitu Mesias yang yang diutus Tuhan. Ayat 32 menegaskan kembali. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta, mata orang yang lahir buta. Jadi orang buta ini berkata kepada mereka, mengingatkan mereka, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jadi dia berkata kepada orang Farisi itu, belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Apa jawabnya? Ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudaraku, akhirnya orang-orang yang hatinya tertutup, yang mata rohaninya tertutup ini, menghakimi orang lain, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih baik dari orang lain. Itulah yang membuat orang-orang percaya hari-hari ini yang belajar banyak firman Tuhan, tapi mata rohaninya tertutup, mereka tidak akan bisa menikmati mujizat, menyaksikan mujizat, atau terlibat dalam mujizat. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan logika mereka. Mereka selalu menggunakan kebenaran-kebenaran dunia ini. Mata rohaninya justru tertutup. Mungkin saudaraku, kita mendengar kesaksian-kesaksian dari orang lain, bahwa mereka merasakan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Maka percayalah, mujizat itu pun bisa terjadi di dalam hidupmu. Saya sudah merasakan mujizat itu. Maka kuasa yang sama bisa engkau rasakan juga ketika mata rohanimu terbuka. Percaya bahwa Yesus tetap berkuasa sampai hari ini mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa firman-Nya itu, ucapannya itu, kebenaran-kebenaran Alkitab itu adalah ucapan Kristus yang berkuasa, ucapan Tuhan yang berkuasa, perintah Tuhan yang berkuasa. Ketika engkau melakukannya, maka mujizat itu pasti terjadi. Maka kuasa Tuhan itu akan terjadi bagi orang yang mau percaya dan melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa mujizat, bahwa kuasa Mesias itu tersedia bagi kami. Mungkin kami tidak bisa merasakannya hari ini, karena hari-hari ini mata rohani kami tertutup. Fakta-fakta dunia ini, kebenaran-kebenaran dunia ini, logika-logika dunia ini adalah kebenaran tertinggi dalam hidup kami. Padahal sesungguhnya mujizat itu adalah hal-hal yang tidak masuk logika. Mujizat adalah hal-hal yang tidak masuk akal yang bisa terjadi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin kami melalui Roh-Mu,
sehingga kami mempercayai bahwa firman Tuhan adalah kebenaran tertinggi dan kuasa Tuhan melebihi logika dan kebenaran-kebenaran dunia ini. Mampukan kami melakukannya, karena ketika kami melakukannya, itulah waktunya mujizat terjadi. Itulah waktunya kuasa Tuhan bisa kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Haleluya. Kembali kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami bisa memuji dan memuliakan Kau, kami punya kekuatan untuk bisa beribadah, kami sehat, kami kuat, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan kami berterima kasih Kau masih mengingatkan kami, menasehati kami, menegur kami, memberi perintah baru kepada kami, agar kami terus mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Dan Yesus punya kuasa untuk mengadakan mujizat. Sampai saat ini, sampai hari ini pun kuasa itu masih tersedia bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar kami bisa menikmatinya, agar kami bisa merasakannya di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Kami berdoa. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa bersatu hati agar orang-orang percaya juga berdoa bagi bangsa ini agar terjadi mujizat. Berdoa bagi kota kami agar terjadi mujizat, agar orang-orang percaya, agar orang-orang datang kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus mendoakan pemerintah kami, supaya pemerintahan kami pun di dalam urapan Tuhan, supaya mereka bisa bekerja, melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keamanan dan kesejahteraan kota kami juga. Kami bersatu hati. Kami percaya Engkau bekerja mengurapi pemerintahan, pihak keamanan. Dan kami yakin dan percaya Engkau melindungi dari hal-hal yang jahat, orang-orang yang jahat.
semua yang berniat jahat. Kami berdoa biar perlindungan-Mu ada atas bangsa ini, ada atas kota ini, dan juga atas kami orang-orang percaya. Biar kami mulai hari ini memilih firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi dalam hidup kami. Bukan kebenaran-kebenaran dunia ini, bukan kebenaran dari orang-orang dunia ini. Dan kami kuat melawan tekanan orang-orang dunia ini, sehingga kami terus bisa melakukan firman Tuhan walaupun dalam tekanan, dan kami setia melakukannya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam segala aspek kehidupanmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.